Bahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita, gerak badan kita, kedipan mata kita, dan juga mendengar kita untuk sama-sama bagaimana menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan juga bulan yang penuh dengan keberkahan. Hadirin dirahmati Allah, sesungguhnya selain daripada itu juga Ramadan merupakan bulannya Al-Quran, di mana turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, semua kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim, terus kepada Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, semuanya turun pada bulan Ramadan. Ada yang 3 Ramadan, ada yang 15 Ramadan, ada yang 17 Ramadan, bahkan ada yang 21 Ramadan. Ini menandakan apa? Bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Karena apa? Karena diturunkannya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk nabinya dan juga untuk umatnya sekalian. Hadirin rahmat Allah. Nah, Ramadan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran yang berisi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Yang dimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Apa kata Allah? Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, seorang ulama mengatakan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, puasa yang wajib bagi kalian adalah puasa di bulan Ramadan. Sebuah bulan yang sangat agung, yang kalian telah mendapatkan keutamaan yang besar di bulan ini, yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapa? Bagi kalian di dunia dan di akhirat. Al-Quran yang telah menjelaskan kebenaran dengan penjelasan yang gamblang sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara hidayah dan kesesatan, dan antara orang yang bahagia dan orang yang celaka. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang diturunkannya Al-Quran, kenapa dinamakan Ramadan ini bulan berkah? Karena di dalamnya ada kalam-kalam Allah. Kalam-kalam Allah diturunkan di bulan-bulan Ramadan. Nah, apa sih hikmahnya diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan? Baik. Nah, hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran adalah di sini dijelaskan di sebuah kitab dijelaskan bahwa bagaimana kita coba renungkan saja. Ibadah puasa adalah sarana perbaikan jiwa bagi seorang hamba, sarana agar manusia menjadi manusia yang baik jiwanya dan bersih akal dan hati. Semua ini menyimpan tujuan yang besar, yaitu agar manusia siap menerima pencerahan, cahaya ilmu dan bimbingan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi antara Ramadan dengan Al-Quran, Ramadan itu membentuk diri manusia itu sehingga manusia itu bisa memperoleh pencahayaan atau memperoleh keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, maksud yang terbesar dari puasa adalah membersihkan hati dan pikiran. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, maka manusia akan mampu memahami kandungan Al-Quran. Maka hadirin rahmatnya Allah,
Puasa itu membersihkan jiwa kita sama seperti Al-Quran membersihkan jiwa kita. Di dalam sebuah hadis, Al-Quran itu bagaikan sesuatu yang bisa menghilangkan karat pada besi. Maka begitulah ketika Al-Quran ada dalam diri kita, maka Al-Quran itu sendiri akan membersihkan hati kita seperti besi tadi yang terkena karat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fa yudarasul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih wal mursalat. Apa kata sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau ini sangat tampak di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkannya Al-Quran, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Jadi dalam hadis ini diceritakan bahwa Nabi Muhammad ini merupakan orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Sangat dermawan melebihi angin yang berhembus. Di dalam hadis ini ada pelajaran. Yang pertama, keimanan dan pendidikan mempengaruhi seseorang. Jadi keimanan dan pendidikan itu mempengaruhi seseorang, yaitu pengaruh membaca Al-Quran dan mentadabburinya pada bulan Ramadan terhadap akhlak orang-orang yang membacanya. Dan hal ini akan terlihat dalam keluasan, dalam berinfak dan dermawan dalam berbagai kebaikan. Hadirin rahmat Allah. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa apa hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran, yaitu tadi Al-Quran itu Ramadan itu membersihkan jiwa kita, sehingga ketika Al-Quran diajarkan kepada kita, ketika kita mempelajari Al-Quran, maka cahaya Al-Quran atau ilmu yang kita dapatkan itu mudah untuk kita amalkan atau mudah kita dapatkan. Nah, hadirin rahmat Allah, Al-Quran merupakan kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran merupakan amalan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu membacanya. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pujian dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Jadi seolah-olah ketika seseorang ingin bercerita kepada Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syukur. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sudah saya bacakan di awal tadi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bacalah Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya nanti dia akan pada hari kiamat, datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada sahabatnya. Nah, ini dipertanyakan oleh sahabat, siapa orang-orang yang disebut sahabat Al-Quran ya Rasulullah? Kata sahabat, Rasulullah menjawab, orang yang selalu membaca Al-Quran.
Nah, dan juga Rasulullah telah menjanjikan pahala yang besar bagi yang membaca Al-Quran. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hadis yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim merupakan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan turunnya Al-Quran, ini luar biasa sekali. Di hari-hari biasa saja ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa. Bagaimana lagi ketika kita Ramadan, kita isi dengan kegiatan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran serta mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini sungguh luar biasa. Selaras dengan itu juga hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, Inna Allahi ahlina minan nasi qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang ahli di antara manusia. Ada yang bertanya, siapa yang mereka wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran, mereka adalah wali Allah dan juga orang-orang khususnya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak fadilah atau kelebihan ketika kita membaca Al-Quran. Maka hadirin, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana hari-hari kita ini kita isi dengan membaca Al-Quran, hari-hari kita isi dengan mempelajari Al-Quran, hari-hari kita isi dengan menghafal Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan kita berniat bagaimana mengkhatamkan Al-Quran. Nah, jadi hadirin rahmati Allah, orang-orang itu kebiasaannya ketika menghafal menghafalkan Al-Quran itu biasanya 3 hari sekali. Itu kebiasaan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Bahkan ada yang mengkhatamkan 7 hari sekali, ada yang mengkhatamkan sebulan sekali, ada yang mengkhatamkan setahun sekali. Nah, kita minimal hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal kita bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali seumur hidup kita. Itu luar biasa. Nah, bagaimana cara kita bisa mengkhatamkan Al-Quran? Mungkin sudah banyak dijelaskan bahwa ketika kita hendak mengkhatamkan Al-Quran, maka lihat saja di dalam hari-hari kita ada namanya waktu sholat itu 5 kali sehari. Ketika kita sholat, baca zuhur baca 2 lembar, sholat asar baca 2 lembar, sholat maghrib baca 2 lembar, isya nanti habis tarawih baca 2 lembar, subuh baca 2 lembar. Satu hari kita bisa selesaikan 1 juz, dalam 30 hari kita bisa selesaikan 30 juz Al-Quran. Sebulan sekali ketika kita mengkhatamkan Al-Quran, maka nanti akan mendapatkan keberkahan sendiri yang kita tidak sangka-sangka. Kalau tidak percaya, silakan Bapak-bapak hadirin sekalian bisa mencobanya. 1 hari dikhatamkan, 1 hari selesaikan 1 juz, 1 hari 1 juz. Insyaallah kedepannya Bapak akan mendapatkan, atau hadirin sekalian akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa dalam diri Bapak sekalian. Karena sejatinya Al-Quran itu kita tidak bisa merubah isinya, tetapi Al-Quran itu bisa merubah diri kita. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, nah tadi sudah dijelaskan bahwa orang-orang terdahulu ketika menghafal Al-Quran itu ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Dan kita sebagai pengikut ulama-ulama terdahulu atau ulama salafus saleh, kita hendaknya bisa menghafalkan Al-Quran minimal seumur hidup kita sekali. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga diskusi kita pada siang yang berbahagia ini
apa yang kami sampaikan ini semoga menjadi perbendaharaan ilmu bagi kami sendiri tentunya, dan juga bagi jemaah sekalian menjadi sedikit pencerahan atau sedikit materi diskusi yang mungkin bisa memicu hadirin sekalian untuk bisa membaca Al-Quran dan juga mengkaji Al-Quran. Barakallahu. Saya sudahi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita coba. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, siap. Mengenai ini Ustaz, fadilah yang membaca Al-Quran, Ustaz sampaikan tadi setiap satu huruf mendapat satu kebaikan. Jadi kalau bagaimana kalau kita dalam berzikir itu Ustaz, apakah mendapat pahala yang sama di bulan suci Ramadan? Baik. Nah, apa bedanya Al-Quran dengan zikir? Sama saja sebenarnya. Jadi zikir itu merupakan bagaimana cara kita mengingat Allah. Ketika kita membaca Al-Quran juga disebut zikir, zikrullah. Maka kalau kita bilang zikrullah, itu masuk kepada zikir kita seperti biasanya. Zikrullah juga bagaimana kita sholat juga zikrullah, terus juga membaca Al-Quran juga zikrullah. Nah, pertanyaannya, apakah sama fadilatnya kalau kita berzikir yang seperti yang kita pahami dengan membaca Al-Quran? Kalau dilihat dari pekerjaannya hampir sama ya, karena sama-sama mengingat Allah. Jadi intinya setiap hal yang kita lakukan, misalnya kita berzikir subhanallah satu kali. Nah, ketika kita membaca zikir subhanallah satu kali, maka derajat kita di sisi Allah naik satu tingkat. Subhanallah lagi naik derajat kita satu tingkat. Subhanallah lagi naik derajat kita satu tingkat sampai di akhir hayat kita. Seperti itu juga dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebagaimana kamu membacanya di dunia, kata Allah. Jadi ketika kita membaca di dunia itu, misalnya kedudukan kamu di akhirat sebagaimana bacaan kamu di dunia, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah semakin meninggikan derajat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dilihat dari pekerjaannya, maka hampir sama-sama setiap apa yang kita lafazkan itu dapat mendapatkan satu pahala. Sama seperti Al-Quran, setiap satu huruf yang kita ucapkan, setiap satu huruf yang kita bacakan, maka akan mendapatkan satu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu. Kita ada lagi. Baik, hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, menjadi orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, dan juga keluarga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga menjadi keluarga Al-Quran, dan saudara-saudara kita menjadi orang-orang juga yang menjadi ahli Al-Quran, karena bagaimanapun orang yang ahli dalam Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu kelebihan, memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya. Bagaimana kalau orang yang alim dalam Al-Quran, mengerti dalam Al-Quran, maka orang yang alim dalam Al-Quran mengetahui apa yang terjadi atau apa yang ada dalam isi dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan orang tersebut kelebihan, itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang terdekatnya, kepada orang-orang yang pernah belajar atau bertemu dengannya, dan orang-orang yang sering juga bercengkrama dengannya. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita berniat jadikan keluarga kita keluarga yang ahli Al-Quran, dan lingkungan kita menjadi lingkungan yang Quran. Baik, kami sudahi. Kita duduk dengan doa lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanallah.